kita nanti akan mendengarkan banyak hal pesan dari Ustadz Dasat Latif. Saya koreksi Pak Daroji, beliau tidak diundang jauh dari Makassar Pak, lebih jauh lagi. Dari Arab Saudi dia baru pulang, belum sampai Makassar Bapak Ibu. Masya Allah, mudah-mudahan mabrur gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan ternyata di tempat ini baru saja kita tarawih, banyak juga setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga dia gitu. Itu setan itu mengalihkan perhatian. Bapak Ibu tahu enggak? Saya baru tadi malam mendarat dini hari dari umroh. Hanya beberapa jam tidur, pergi lagi ke sini ke Semarang. Belum beberapa sampai di hotel, belum sejam, lanjut lagi pergi ceramah. Untuk apa? Menghargai undangan Gubernur Jawa Tengah. Begitu sangat saya menghormati acara ini, saya bilang sama istri saya, kamu harus tahan dulu untuk dapat pelukan dari suamimu. Kenapa? Menghormati undangan. Jadi tolong juga kasihan, hormati dan hargai perasaanku. Simpanlah dulu itu handphone selama saya ceramah. Boleh Bu? Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru dia simpan HP-nya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Allah perintah kita sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Allah perintahkan kita haji, Allah pun tidak melakukan haji. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, jelas dengarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah dan malaikat kepada Rasulullah. Lalu kenapa kita umatnya tidak cinta kepada Nabi? Rasulullah ketika wafat datang ditawarkan oleh malaikat Jibril. Sebelumnya Allah sampaikan, malaikat, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan tanya dulu, kalau dia mau eksekusi, kalau tidak mau jangan lakukan, tunggu sampai dia mau. Bayangkan Pak, satu-satunya manusia ditawari, Muhammad, saya diperintah Allah cabut nyawamu, kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Tapi Rasulullah apa kata beliau? Siap. Nabi dan Rasul sebelumku selesai melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Jibril, aku pun siap hari ini, tapi tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Beliau tidak tanya, berikan saya berita gembira tentang anak cucuku, tentang keluargaku. Tidak. Beliau berkata, berikan saya berita gembira tentang umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu kenapa kita bersalawat saja malas?
Ayo bersalawat bareng-bareng. Saya mau ajak kita salawat. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMP, beserta seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Porkopinda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketua Basnas Jawa Tengah, yang terhormat Kiai Haji Ahmad Daroji, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pada kesempatan ini tidak secara detail bercerita tentang nuzulul Quran, karena itu Bapak selalu dengar dan bisa diupdate di YouTube kita masing-masing. Pertama yang ingin sampaikan, sebelum Al-Quran turun, kita tahu ada yang disebut masyarakat jahiliyah. Apakah masyarakat jahiliyah itu hanya hidup 1400 tahun yang lalu? Jawabannya tidak. Meskipun Bapak Ibu tidur sekarang, hidup sekarang, puasa sekarang, tapi punya karakter masyarakat jahiliyah, Bapak Ibu termasuk orang jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah? Satu, sombong, takabur, angkuh. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dirinya Islam, mengaku diri umat Rasulullah, tapi dia sombong, takabur, pongah, itu masyarakat jahiliyah. Dan Pak Gubernur, dosa setan yang ditiriskan sampai setik ini selalu dia kembangkan dan selalu ditanamkan kepada kita, dosa sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Satu, ilmu. Aduh, ilmu, kalau Allah mau dicabut ilmu kita, pikun. Ada orang di kampus banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk, profesor, dokter, tak. Begitu mau pensiun usia 70 tahun, mulai pikun-pikun, Pak. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium, Pak. Apa mau sombong? Profesor, dokter, Allah cabut ilmumu, kau tidak bisa bedakan mana istrimu, mana pembantu.